Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivers Ananta, owner dari Poncet Company, sekaligus pemilik Cafe Kopi Gabut. Di sini saya ingin memperkenalkan usaha baru saya yang akan saya bangun, yaitu Cafe Kopi Gabut. Berbicara tentang bangun usaha, tentu zaman sekarang banyak ide kreatif yang mendukung. Salah satunya adalah usaha minuman kopi, yang menjadi kebiasaan wajib bagi penduduk Indonesia. Usaha kopi ini sendiri sudah lama ingin saya bangun. Kafe ini rencananya akan saya bangun di kawasan sekitar Muara Enim, tepatnya di Pasar Tiga Talang Jawa. Mengapa saya membangun kafe tersebut di sana? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena lokasinya strategis. Kedua, bisa menjadi tempat pelarian bagi karyawan yang bekerja di sekitar kafe yang lelah dan ingin bersantai sejenak. Dan yang ketiga, saya ingin usaha saya bisa bersaing dengan usaha di sekitar kafe yang saya bangun nanti. Adapun visi dan misi usaha saya dalam membangun usaha minuman ini, yaitu visi kami adalah memberikan rasa yang berkualitas dan dijamin enak dengan harga yang terjangkau dan tentunya pasti kantong. Karena kepuasan konsumen adalah tujuan utama kami. Dan misi kami yaitu menyediakan kopi yang enak tanpa campuran atau kandungan yang mengandung bahan pengawet, dan kami siap melayani konsumen dengan sikap yang baik, ramah, dan murah senyum. Selanjutnya, kami memiliki tujuan tersendiri dalam membangun usaha ini, seperti mengenalkan kepada masyarakat cita rasa dari kopi, mengenalkan kepada masyarakat bahwa kopi bisa dibuat dan dipadukan dengan berbagai bahan lain dan menciptakan cita rasa yang enak, memberikan peluang kepada petani kopi untuk memasarkan kopi hasil tanaman mereka, mencoba membuka lapangan baru jika usaha yang kami buka dapat berkembang dan maju. Pada pembuatan proposal ini, kami menggunakan analisis SWOT untuk usaha kami, yaitu pertama strength, kekuatan. Kopi gabut ini sangat bervariasi dari segi rasa, berbeda dengan kopi-kopi yang lainnya. Serta tempat yang akan kami sediakan akan terasa sangat nyaman dan luas. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, kopi yang sudah dibuat tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa lewat dari sehari. Maka rasanya akan berbeda atau basi, tetapi bisa diakali dengan cara disimpan di kulkas. Kedua, terdapat beberapa saingan di tempat lokasi berjualan, seperti Janji Jiwa, Jelly Potter, dan Tom and Jelly. Ketiga, opportunity atau peluang. Produk yang kami jual ini mudah diterima di semua kalangan masyarakat dan sangat berpeluang masuk ke hati pecinta kopi, serta pembukaan lapak di sekitar tempat bekerja menjadikan salah satu tujuan untuk beristirahat sejenak, menghilangkan stres saat beristirahat bekerja. Keempat, treatment atau ancaman. Kopi gabut sangat mudah memasuki pasaran penjual dan diterima masyarakat. Namun saingan yang terbilang banyak seperti yang disebutkan di atas. Juga beberapa kedai atau kafe karena banyak penjual minuman dan makanan yang menjual berbagai macam jenis makanan ataupun minuman lainnya. Selain itu, lapak dan cuaca juga menjadi ancaman lainnya. Pada bab 2 akan memasukkan sejarah kopi dan awal mula kopi di seluruh dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kamboja. Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada tahun 2018, produksi kopi Indonesia mencapai 674.636 ton. Di Sumatera Selatan sendiri, kopi merupakan salah satu komoditas unggul yang sempat mensejahterakan masyarakat di kawasan perbukitan di Sumatera Selatan, seperti Oku, Pageralam, dan Lahat. Kopi asal Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan kopi semende, kopi lahat, dan kopi pegeralam. Kopi ini sudah diekspor ke berbagai belahan dunia. Dengan demikian, kami sebagai anak muda yang ingin membangun usaha minuman dari kopi, bertekad untuk memuat dan menjual serta menjadikan minuman kopi sebagai ladang bisnis untuk kami. Pada proses jenis produk yang akan kami kembangkan ini sangat unik dan berbeda dari yang lainnya, karena campuran kopi yang kami racik sedemikian rupa dan mengeluarkan cita rasa yang membuat candu dan tidak membuat enek, dan disandingkan bersama dengan aneka cemilan manis maupun asin. Sebagai menu tambahan akan membuat lebih sempurna. Meskipun kami membuat minuman kopi ini dari bahan premium, kami akan tetap menjual dengan harga yang terjangkau, meskipun variasi harga berbeda-beda, tergantung jenis dan rasa kopi apa yang dipesan. Dan lokasi kami sangat strategis serta terletak di sekitar tempat bekerja yang mendukung kemajuan usaha yang akan kami buat ini. Tentunya siap bersaing dengan usaha lainnya. Pada pemilihan lokasi, kami melakukan survei langsung ke tempat yang menjadi tempat pembangunan kafe ini sendiri. Di sini kami mendapat 3 tempat, yaitu Pasar 1, 2, dan 3. Dan berdasarkan survei tersebut, kami memilih Pasar 3 karena lebih cocok dan terlihat dapat menjamin berlangsungnya usaha kami. Adapun hasil survei kami seperti tabel berikut ini. Dan kegiatan promosi yang akan kami lakukan seperti 1. Membuat pamflet, banner, dan brosur yang berisikan semua menu, harga, dan varian produk yang akan kami jual, serta menyebarkannya di tempat-tempat yang banyak dijangkau oleh masyarakat luas. Kedua, membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram yang banyak digunakan oleh anak muda saat ini. Ketiga, direct selling atau mulut ke mulut, karena biasanya selain tahu dari sosial media ataupun pamflet yang dibuat,
orang-orang cenderung tahu produk yang kita jual melalui mulut ke mulut. Untuk skema atau bagian urutan kegiatan pemasaran, kami buat sebagai berikut. Pada tahap persiapan, kami melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan produksi. Selanjutnya, pembelian bahan baku produksi, penetapan tempat dan lokasi penjualan, dan pembuatan perlengkapan untuk promosi. Tahap pembuatan produk atau produksi. Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan barang yang akan dibeli. Adapun urutan cara pembuatan produk kami sebagai berikut. Karena kami lebih berfokus dalam penjualan kopi, di sini kami hanya memasukkan list harga kopi yang akan kami jual sebagai berikut. Pada tahap pengemasan ini, kami menggunakan dua tipe cup, yaitu cup untuk ice dan anti panas. Serta cup tersebut juga tersedia dalam ukuran small, medium, and large. Varian pengemasan ini kami buat agar konsumen dapat memilih sendiri sesuai kemauan mereka. Dan pada logo tersebut terdapat nama produk kami dan nama kafe. Dan alasan memilih nama dan logo tersebut karena terlihat unik dan belum ada yang membuat dan menerapkan logo tersebut sebelumnya. Nama Pouchon sendiri adalah nama panggilan saya sejak sekolah SMP dan biasanya saya dipanggil dengan nama tersebut. Dan gabut tersendiri terinspirasi dari media sosial yang banyak menyebutkan kata kurang kerjaan dengan kata gabut. Dan timbullah nama Kopi Gabut saat saya berpikir mau memberi nama dan pada produk yang akan kami jual dan pasarkan. Selanjutnya yaitu susunan organisasi dalam kafe yang akan kami bangun dapat dilihat seperti berikut ini. Dan untuk strukturnya adalah owner, manager, barista, koki, kasir, waiters, and security. Dan untuk tabel kualifikasi karyawan dapat dilihat di proposal atau gambar di samping ini. Selanjutnya untuk rencana pembiayaan dapat dilihat pada tabel di samping. Dan dari semua list peralatan dan harganya, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp16.457.000. Pada tabel kedua ini, untuk gaji atau upah karyawan bisa saja berubah karena kami akan memantau perkembangan dan kemajuan pada bulan pertama. List tersebut kami buat untuk pemikiran sementara, tetapi untuk biaya sewa gedung sudah kami sepakati pada saat pelaksanaan survei yang kami lakukan. Pada tabel ketiga ini, kami sudah menghitungnya sendiri seperti pada usaha yang sudah kami bangun sebelumnya. Dan list tersebut subtotalnya sebesar Rp1.311.000 dan untuk per bulannya sebesar Rp2.622.000 dan untuk per tahunnya sendiri sebesar Rp31.464.000. Pada tabel keperluan bahan baku sudah kami list berdasarkan keperluan dan kebutuhan pada minggu pertama maupun bulan pertama. Kebutuhan bahan baku sendiri memiliki total biaya belanja sebesar Rp7.336.500.000. Untuk jadwal kegiatan sendiri, kami hanya menerapkan hari libur pada hari Jumat, karena hari tersebut biasa disebut dengan hari pendek. Dan kegiatan di kafe sendiri kami bagi dalam 4 tahap, yaitu persiapan, pembuatan, penjualan, dan tutup. Untuk jam operasionalnya sendiri, kami buka dari jam 10.30 atau setengah 11 sampai dengan jam 9 malam. Memasuki laporan keuangan, perhitungan laba kotor kami, jika penjualan mencapai 200 cup sehari, kami dapat menghasilkan Rp3.000.000 dalam pembelian seharga Rp15.000 per cup, dan 84 juta dalam sebulan. Laba kotor ini sendiri dapat berubah sesuai jenis cup yang dibeli oleh konsumen, dan tentunya laporan ini sendiri kami tulis dan catat dalam buku besar kami. Sama dengan keuntungan kotor atau tabel laba kotor tadi, kami masih menggunakan perkiraan laku 200 cup dalam sebulan dan dikurangkan dengan biaya pengeluaran per bulan atau biaya overhead sebesar Rp2.622.000 dan dapatlah keuntungan bersih per bulan sebesar Rp81.378.000. Dan terakhir yaitu perkiraan balik modal. Di sini kami masih menggunakan hasil dari tabel laba bersih sebelumnya dengan hasil Rp81.378.000 dan modal awal yaitu sebesar Rp54.415.500 dan hasil perhitungan seluruh biaya dari tabel di atas. Selanjutnya kami melakukan perhitungan dengan rumus BEP dan dapatlah hasil 2,85.985 atau 2,8 bulan setara dengan 85 hari untuk perkiraan balik modal. Dan akhir dari proposal ini, kami dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Memulai atau membuka bisnis yang merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi pendirinya sendiri, apalagi kalau bisnis tersebut kita sendiri yang mengolahnya dan dibantu oleh karyawan yang memiliki potensi yang sesuai dengan tujuan usaha kita.
Apalagi di era sekarang, berbisnis adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh semua orang. Tentu saja bukan dengan berbisnis sembarangan atau asal bisnis. Peluang usaha yang kita dirikan ini merupakan kemampuan dan dorongan dari dalam diri kita untuk mengubah atau menjadikan diri kita maju. Di dunia bisnis ini juga merupakan kesempatan kita untuk mengembangkan semua potensi yang kita miliki, terutama potensi dalam bidang bisnis ataupun dagang. Dan berbicara pada modal dan biaya itu semua dapat kita atasi asalkan usaha yang kita bangun dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk urusan biaya seperti tertera pada tabel di atas dapat berubah dan untuk gaji karyawan sendiri kita dapat mengubahnya dan bisa saja naik seiring berkembangnya usaha yang kita bangun. Oke, sekian penjelasan mengenai proposal yang kami buat. Besar harapan kami kepada penerima proposal ini agar dapat mensponsori dan membantu pendanaan untuk usaha baru kami ini. Terutama kepada Ibu Fifty Nopa agar dapat membantu kami dalam pendanaan dalam membangun usaha kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.